Alhamdulillah, summal alhamdulillah, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Qohar ingkang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjalan menuju ke Masjid Al-Qohar ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan nanti akan diteruskan dengan kajian-kajian yang akan diasuh oleh Bapak Ustadz Ahmad Jupri Ubaid dari Buduran Sidoarjo. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita ambil manfaatnya dan kita lakukan di dalam keseharian kita, yaitu dengan perlakuan Islamia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ridho kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, pada hari ini nanti kajiannya dengan tema membangun peradaban dengan ilmu. Untuk itu marilah nanti kita simak dengan seksama. Namun sebelum kajian dimulai, tidak lupa marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya Nasrul minallah wa fadlul gharib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Walhamdulillahilladzi qala والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه نعم الكرام. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa di tempat ini. Baru saya memasukinya tadi 14 karena gange rah ketoro. Iya, akhirnya belum nanti jalani. Ternyata anda bisu wal nyelempitu. Alhamdulillah sampai di tempat ini dalam kondisi aman, lancar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jemaah sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun umat manusia dari
yang berawal wilayah kejahilian, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu mana yang benar, mana yang batil, mereka kemudian dikatakan sebagai orang-orang yang jahiliyah. Dan Rasulullah SAW membangun umat itu membutuhkan rentang waktu kurang lebih 23 tahun, dan kemudian nantinya Allah katakan kuntum khaira ummat, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ini adalah setelah Rasulullah memberikan suatu pembelajaran kepada mereka. Rasulullah mengajarkan kepada mereka berdasarkan kitab Allah yang telah Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ayat yang terkait dengan itu adalah di dalam surah Jum'ah pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, Dia Allah yang telah mengutus fil ummiyin, dalam kelompok orang-orang yang ummi. Apa itu Pak? Orang-orang yang ummi itu, pemahaman yang umum adalah hum la yastati'una al-qira'ah wa la yastati'una al-kitabah wa la yastati'una al-hisabah. Mereka yang tidak punya kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung, itu adalah ummi. Yang kedua, ummi itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kitab sebelumnya. Mereka belum mengenali Taurat, mereka belum mengenali Injil, sehingga kemudian hum la ya'rifunal kitab. Mereka yang tidak mengenal kitab sebelum Al-Quran, itulah orang-orang yang ummi. Ummi itu sendiri secara bahasa ummun itu adalah ibu, ummi adalah ibuku. Ummi itu adalah orang yang keibu-ibuan. Bisa diterjemahkan orang yang keibu-ibuan. Anak kecil yang kemak-makan, mbok-mboken, itu namanya bukan manja, ummi. Nanti kemudian apa? Bisa kita lihat di dalam surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl pada ayat yang ke-78. Sini ada orang jauh itu Pak Lukman itu, saya nggak ngerti loh, berjudulnya gini-gini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah adalah akhrajakum, yang mengeluarkan kalian, yang melahirkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. Kala itu adalah kalian begitu keluar cower, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak punya pengetahuan apapun. Betul Pak ya? Jadi bayi itu lahir cower, nangis, marini, tola-tole, gak jelas. Itu lucu napa mboten Pak? Kalau bayi itu nggak ngerti apa-apa, tela-telo gini lucu. Tapi lek tuwek, lah pemane jadi pimpinan. Ya. Jadi sudah kehilangan momentum kelucuannya, sudah habis. Nah, lalu kemudian apa? Artinya apa? Orang yang baru keluar dari ibunya itu adalah la ta'lamuna syai'a,
yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apapun, tidak punya pengetahuan, sehingga inilah yang dikatakan ummi. Paham ya? Yang baru keluar dari rahim ibunya, itu namanya ummi. Tetapi yang luar biasa, Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah tersebut menjadikan kalian punya potensi as-sam'a, apa Pak? Punya potensi kemampuan untuk mendengar. Wal absara, punya potensi untuk melihat atau observasi. Wal afidah, punya kemampuan untuk berpikir atau hati. La'allakum, itu semuanya dikasih oleh Allah kemampuan untuk mendengar, untuk melihat, untuk berpikir. Harapannya adalah la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Maka ketika orang tersebut itu tidak menggunakan pendengarannya dengan baik, tidak menggunakan penglihatannya dengan baik, tidak menggunakan hatinya, akal fikirnya dengan baik, maka nanti ia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diungkapkan oleh Allah, yaitu di dalam surah yang ke-17 ayat 36. Jenengan saya ajak untuk meloncat-meloncat Pak ya. Nah, tapi saya tidak mengajarkan untuk kutu loncat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Wala taqfu, jangan kamu mengikuti ma apa-apa laisa laka, yang tidak ada bagimu bihi terhadapnya ilmun, pengetahuan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kudune punya ilmu. Minum itu Pak harus punya ilmu Pak. Caranya diangkat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini ibadah. Guyu. Jadi harus punya ilmu. Apabila orang tersebut itu tidak memiliki ilmu, coba, sehingga ada ungkapan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menginginkan dunianya baik, maka pastikan dia memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang ingin akhiratnya baik, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menginginkan dunia akhiratnya baik, harus dengan ilmu. Wah, itu luar biasa. Jadi begitu pentingnya ilmu itu, peranan ilmu itu, sampai Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wong salah melo ae, ya. Rono melo. Iku kayak bebek. Ngerti bebek itu gak ngerti, pokoknya melo. Ya, mlebu sawah, ya melo, nyebur kali, melo, nyebur jurang. Jadi itu bebek. Mereka itu adalah mengikuti apa yang di depannya, tapi tanpa pengetahuan apapun. Kita nggak boleh begitu. Pastikan kita ini adalah memiliki pengetahuan. Maka imam ketika salah jangan diikuti, harus diingatkan. Ya, diingatkan. Itu dalam masalah sholat itu pembelajaran yang luar biasa. Imam tidak boleh kemudian diingatkan makmum. Nurut hakiki imam, nggak boleh. Ketika kemudian makmum memberikan haba-haba subhanallah atau yang ibu-ibu, ya, kemudian tepuk tangan tapi bukan tepuk pramuka,
Nah, kalau sudah begitu maka ikuti aba-abanya itu, atau ingatannya atau peringatan daripada makmum itu harus diperhatikan oleh imam. Nah, berikutnya adalah yang luar biasa, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati atau akal fikir, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Telingamu untuk apa? Penglihatanmu untuk apa? Dan kemudian akal fikirmu untuk apa? Kok ya Allah ya ini mau Quran kok gak iso wae? Akan ditanya oleh Allah. Begitu kembali kepada Allah ditanya. Nah ini Islam kayak cilik kok mau Quran dorong teteh. Padahal mau Quran itu dijamin oleh Allah mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali Allah katakan dalam surah Al-Qamar itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, bagi orang yang mau mengingat, yang mau mengambil pelajaran. Fahal mim muddakir, maka apakah kita termasuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran itu? Ketika kita ini serius mengambil pelajaran Al-Quran, Allah akan mudahkan. Kalimatnya dimudahkan. Para jamaah sekalian, kalau kita tahu bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa. Beliau itu tidak hanya sekedar hafal, tapi nggon-ngonane ya ngerti Pak, nggon-ngonane kanan, kiri, atas, bawah. Apa dhewe ngono iso? Atas, kiri, kanan, kiri, atas, bawah ngerti, tapi apa haro? Tapi beliau sak halamannya, sak nomor ayatnya, sak riwayat turunnya itu apa, sak tafsirnya hafal. Hadisnya pun juga demikian, perawinya siapa, sanadnya siapa-siapa. Lalu kemudian hadis itu turunnya itu ada sebab apa, asbabul wurudnya itu tahu beliau, hafal. Kita ini memiliki akal fikir yang sama, cuman sing Ustadz Adi Hidayat tenanan oleh belajar awak dewe apa Pak? Gak koper. Ya Allah, para jamaah sekalian, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahasanya, jadi kalau Einstein itu akalnya, otaknya itu kalau dibelah Pak, itu seruat Pak. Karena Pak banyak baca. Tapi kalau otak kita ini begitu dibelah, utuh, silaminatingan. Orang tahu di enggo. Itu nanti diminta kayak apa? Aku itu nggak akal pikir yang luar biasa itu. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, ibadah kita, baca Al-Quran harus punya landasan ilmu. Kemudian kita sholat harus punya landasan ilmu. Ketika ruku itu kayak apa yang benar, baca apa dan artinya apa. Kemudian ketika kita ini sujud itu membaca apa, artinya apa. Kita harus kemudian punya landasan ilmu. Tetapi jenengan ini nggak terlambat, asal gelem insya Allah kejar itu. Ya, asal mau bisa terkejar. Oh, 1 pekan belajar artinya Al-Fatihah itu kayak apa. Ya, lalu kemudian setelah itu kemudian apa? Iftitah. Apa itu yang Allahumma ba'id baini, silakan. Apa yang membaca subuhun qudusun, silakan itu. Ya, yang jelas kita tahu apa yang kita ucapkan. Membaca tasyahud, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat, dan seterusnya itu artinya apa? Kita harus tahu, sehingga kemudian penjiwaan kita luar biasa. Sehingga itulah yang kemudian kita bisa menangis ketika kita mengucapkan dengan landasan ilmu itu. Ya iyalah,
orang di Muhammadiyah itu adalah orang yang kencang dengan ilmu itu. Dan Nahdlatul Ulama pun juga pendirinya adalah orang yang tergila-gila dengan ilmu. Jadi nggak ada alasan kita ini untuk kemudian menjadi orang yang nggak harap, nggak doyan ilmu, itu nggak boleh. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang saya akan lanjutkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban itu. Tadi adalah di dalam surah Jum'ah pada ayat yang kedua tadi, walladzi ba'atsa fil ummiyin, dia Allah yang telah mengutus fil ummiyin, dari kalangan orang-orang yang ummi. Diutus siapa? Rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Biar apa, Pak? Biar tahu kebiasaan mereka itu kayak apa, karakternya kayak apa, sehingga gampang untuk kemudian berdakwah. Maka berdakwah itu kita harus tahu karakter wilayah itu kayak apa. Ada ungkapan dari Nabi, khatibun nas biqadri uqulihim, berbicaralah kamu kepada manusia dengan kadar akal fikir mereka. Lek wong tani ra sekolah ojo gayamu kaya nenggene mahasiswa ra mudeng, apa mana kemudian bahasa Inggrisnya melipit, iku apa? Nggak ngerti, nggak paham. Tapi begitu juga kalau kalangan mahasiswa, ojo mbok gawe kaya wong. Akhirnya diguyu-guyu, iku apa to, materi apa to itu. Artinya adalah kita harus tahu sasaran dakwah itu apa, dan kemudian kita harus menggunakan pendekatan bahasa mereka. Kalau dengan anak-anak, kita harus dengan menggunakan bahasa anak-anak. Itu yang diajarkan oleh Islam. Lalu kemudian apa? Tugas yang dilakukan oleh Rasulullah pertama, yatlu alaihim ayati. Ini yang luar biasa. Kelihatan ya? Kelihatan. Apanya? Ya. Bismillah. Kok ngelak tenan? Bismillah. Yatlu alaihim ayati. Jadi Rasulullah itu adalah membacakan alaihim, atas mereka, ayatihi, akan ayat-ayat Allah. Talayatlu tilawah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak sama dengan qara'a yaqra'u qira'ah. Kalau qara'a membaca meskipun belum paham. Tapi kalau talayatlu tilawah itu artinya mocolan paham. Ya, ada kalimat wal qamari idza talaha, demi rembulan idza talaha, ketika dia itu muncul. Ketika dia tersebut itu muncul atau orbit. Jadi artinya apa? Tilawah, orang moco lalu kemudian muncul pemahaman apa yang dibaca itu. Itu namanya tilawah. Yatlu alaihim ayati, Nabi itu membacakan pada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang begitu turun lalu kemudian disampaikan oleh Nabi, dan kemudian diterangkan maksud daripada ayat itu apa. Ya. Kalau tadarrus lebih dalam lagi. Tadarrus itu ya tadarrasunal Quran. Tadarrus itu berawal dari kalimat tadarrasa, ya tadarrasu, tadarrus. Apa itu? Deres dari wong Jawa. Mengkaji lebih dalam. Makanya tempat untuk deres itu namanya madrasah. Orangnya yang ngasih pelajaran itu mudarris. Ya, jenis pelajarannya namanya dirasah. Lae udan wakah iku jenenge udan deras. Maka kemudian tadarrus itu duduk mek maca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim biladun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum paham, belum tadarrus. Itu adalah qiraah. Sudah bagus, tetapi belum qiraah. Tadarrus itu adalah mengkaji. Seperti saat ini, yang kita lakukan saat ini adalah tadarrus, mengkaji lebih dalam makna itu.
Lalu kemudian setelah kemudian ayat-ayat itu dibaca dan difahamkan kepada mereka, maka kemudian yang kedua apa itu? Wa yuzakkihim. Nabi itu adalah wa yuzakkihim. Nabi mengajak kepada mereka untuk apa, Pak? Yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari kebiasaan-kebiasaan di masa-masa jahiliyah. Bahasa pelajarannya ada istilah tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa, olah jiwa. Dengan apa? Dengan mempraktekkan ayat-ayat yang diturunkan tadi, dipraktekkan sehingga kemudian yang tidak sesuai ditinggalkan, yang sesuai dipertahankan. Itu namanya tazkiyatun nufus. Bukankah Allah itu menyatakan di dalam surah Asy-Syams, ya, apa itu? Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang telah Allah sempurnakan jiwa itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, punya potensi jadi orang yang fujur, orang yang jelek, wa taqwaha, dan punya potensi jadi orang yang baik. Kita semuanya ini punya potensi dua-duanya. Jadi wong bedhik ya iso, jadi wong apik ya iso. Tergantung kita pilih yang mana. Maka ilmu dan iman inilah yang kemudian bisa menjadikan kita dalam pilihan yang benar itu. Walafsi wa ma sawwaha fa alhama fujuraha wa taqwaha. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dari hal-hal yang buruk. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan hal-hal yang buruk itu. Jadi sekali lagi, dadi wong apik, dadi wong elek itu pilihan. Allah tidak pernah mentakdirkan wong itu jadi pencuri. Enggak, itu adalah pilihan orang itu. Semuanya kita ini dulu ditakdirkan dilahirkan oleh Allah dalam kondisi suci, ya. Jadi itu yang ungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu semuanya ditakdirkan dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka bergantung orang tuanya, lingkungannya, mendidik Yahudi jadi Yahudi, mendidik Nasrani jadi Nasrani, mendidik nilai Islam, maka kemudian akan jadi Islam. Oleh karena itu alhamdulillah kalau orang tua kita dulu adalah orang Islam, ya, meskipun kita ini adalah Islam keturunan sudah bagus, Pak. Alhamdulillah, ini nikmat. Tapi kemudian jangan berhenti di situ. Ayo kita kaji lebih dalam. Lah maca Quran, waca lafate, fahamono maknane, lakonono isine. Jadi maca Quran sak. Nah, ojo ke nyanyian tok tapi ora di kaya lain nyanyi ngono mlebu swarga. Allah, waduh kaya mlebu swarga tapi ora dipraktekne. Itu harusnya itu luar biasa itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kemudian menerima Al-Quran, beliau itu adalah orang yang mempraktekkan pertama. Sehingga kemudian para sahabat melihat keindahan Rasulullah, yang itulah yang kemudian dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul suri tauladan yang baik. Arti bantah ya apa, Pak?
Rasulullah wis praktekne sampean orang lakoni, kan repot itu. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah melakoni dan mereka itu melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian mereka terpantik, mereka kemudian terpancing, termotivasi untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu apa, Pak? Wa yu'allimuhumul kitab. Nah ini, wa yu'allimuhumul kitab, dan dia Rasulullah itu adalah mengajarkan kepada mereka. Allama yu'allimu, itu artinya mengajar. Orang yang mengajar itu mu'allim. Tapi kalau ta'allama ya ta'allamu, itu artinya belajar. Orang yang belajar adalah muta'allim. Maka ada sebuah kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Orang-orang yang pernah ya di pondok lah ya. Tapi ada orang itu di pondok 25 tahun orang iso maca Quran loh. 25 tahun pondok itu gak bisa baca Quran. Ya, pondok Mutiara. Anda indah dekat GSI sana ya. Ah itu. Nah, geno kono 25 tahun ora iso maca Quran. Ya. Para jamaah sekalian. Kawagen ya. Mau Quran juga guys, 25 yang gini pondok Chandra. Banyak alimul kitab. Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, kitab Al-Quran. Artinya duduk mek diwacakno, duduk colone maca tok, Pak. Diajarkan penuh dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Full, tidak ada satupun yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diajarkan. Apakah yang terkait dengan apa pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga diterangkan, diajarkan. Misal di dalam surah Abasa. Abasa itu artinya apa, Pak? Orang yang bermuka masam. Wong Jawa bermuka masam itu artinya apa toh? Cemberut ya. Lah itu ada paman Rasulullah namanya Abbas. Nemen cemberute, Pak. Loh ya itu mubalaghah kalau dalam bahasa. Jadi kalau abasa itu bermuka masam, Abbas nemen oleh cemberut itu, Pak. Jadi wong Arab itu biyen karena masa-masa perang sehingga kemudian nama laki-laki itu sangar-sangar, Pak. Ada namanya Asad, macan. Ya. Fahad, Anaim, macan itu apa, Pak? Gogor. Nah, jadi namanya sangar-sangar itu lah. Abbas itu wong cemberut, awas kon lambe iku yo ditais guys sungguh jelas itu. Umat Islam harusnya dua-duanya ini dipelajari. Apa itu? Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Apa-apa yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian selamanya tidak akan pernah sesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Nabi. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Para jamaah sekalian, jenengan di rumah sudah kok bermoncok hadis? Halo? Duwe enggak? Diwaca? Ampun aku rada. Paling tidak ibu-ibu di rumah hadis sing sederhana lah. Apa itu? Kayak Bulughul Maram. Jenengan itu punya. Oh, lah itu kan kitab hadis toh. Piye toh? Bulughul Maram itu kitab hadis tapi kemasan fikih. Ya, kemasannya fikih. Ya, itu bagus sudah. Apa Nailul Autor lah. Ya. Bukhari, wis pokoknya Bulughul Maram atau Nailul Autor itulah. Itu sempat baca sampai kemudian akhir itu berbicara mengenai ridha. Ketika sudah berbicara tentang ridha, itu kelembutan hati, bagaimana mengelola hati, itu sudah cukup lah itu. Ya,
Nah, dulu itu Bulughul Maram kelas 6 SD, lalu kemudian kelas 2 SMP selesai. Halo? Iya. Ya, kadang teman-teman itu lucu kan, di dalam Bulughul Maram itu kan ada kitab nikah, apa itu? Babun nikah. Itu kemudian kala itu saya masih kelas 1 SMP, sudah belajar masalah nikah. Ya itu. Prakteknya malah wis umur selawe baru mempraktekkan apa yang pernah dipelajari. Ini adalah hikmah. Yang kedua, apa itu kata Allah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang dikasih hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah dikasih apa namanya? Kebaikan yang begitu banyak. Coba ya. Lalu kemudian berikutnya kata Nabi, sebelum Nabi mengajarkan apa tahapan-tahapan membacakan Al-Quran dan memahamkannya, lalu kemudian mengajak mereka untuk melakukan tazkiyatun nufus, lalu kemudian mengajarkan mereka itu Al-Quran secara keseluruhan. Yang keempat itu adalah mengajarkan hikmah. Apa kata Allah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalun mubin, dan tidaklah mereka itu sebelumnya, melainkan mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sadurunge mereka itu sesat, yaitu dalam kelompok orang-orang yang apa? Orang-orang yang jahiliyah. Tetapi begitu diajarkan oleh Nabi Al-Quran, As-Sunnah, luar biasa. Muncul namanya seorang pemuda yang ganteng, perlente, kaya, cerdas, namanya Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian berdakwah di wilayah Yathrib atau Madinah sekarang, yang tadinya itu cuma segelintir orang yang masih Islam. Begitu Mus'ab dengan kepiawaiannya di dalam berdakwah, maka 200 orang lebih menyatakan Islam. Itu adalah ketika Mus'ab bin Umar belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul itu adalah punya institut, punya kampus namanya Darul Arqam. Ya, jadi rumahnya Arqam bin Arqam itu yang dijadikan kampus untuk mendadar, untuk mendidik daripada para sahabat, sehingga kemudian muncul Mus'ab bin Umar. Kalau kemudian pedagang menjadi pedagang yang luar biasa, selevel Abu Bakar, selevel Umar bin Khattab, selevel Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu konon kekayaannya kalau di total hari ini itu adalah cuman 73.000 triliun. Cuman. Elon Musk yang kaya itu cuman berapa ini? Yang nggak sampai 500 triliun. Ya, ini adalah 73.000 triliun. Itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dan ada kekayaan sahabat namanya Utsman hingga sekarang, itu adalah yang kemudian digunakan untuk kepentingan dakwah umat Islam ke seluruh dunia. Dan di Arab dikelola oleh kerajaan, ada namanya Bank Utsman, dan kemudian ada wilayah lahan untuk tamar, untuk korma yang merupakan milik daripada Utsman bin Affan, dan terus menerus ketika panen itu kemudian digunakan untuk kemudian keperluan orang-orang yang umrah, keperluan orang-orang yang salat di wilayah baik itu Makkah maupun Madinah, dan sisanya itu digunakan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin. Itu adalah lahan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Itu mereka kaya karena dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Muhammad itu dulu ketika kemudian melamar Bunda Khadijah, itu kalau dikuruskan sekarang itu 1 miliar lebih, Pak. Jenengan dulu maharnya berapa?
Ngono kok aneh-aneh. Itu buaya itu seperangkat alat sholat tenak iso dihentakkan 5.000 Pak. 5.000. Mbok sing bocah kok. Jadi artinya apa? Orang-orang yang dididik oleh Rasul itu menjadi pionir-pionir di bidangnya. Pionir-pionir di bidangnya. Itu luar biasa itu. Ali bin Abi Thalib menjadi ahli ilmu yang luar biasa. Bahkan kemudian diungkapkan itu, ana madinatul ilm wa ali babuha. Tapi ini kemudian menjadi lagunya orang Syiah. Hati-hati. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Itu lagunya orang Syiah ya. Hati-hati itu ya. Saya ini kotanya ilmu, tapi untuk menembus itu harus melalui pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Para jamaah sekalian, nah begitu kemudian diajarkan 4 tahap ini, maka apa yang Allah katakan? Kuntum khaira ummah. Itu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW dinobatkan menjadi Rasul, maka yang tadinya orang Bani Israel itu adalah umat yang terbaik, maka saat dinobatkan oleh Allah menjadi Rasul Nabi Muhammad itu, maka kemudian beralih kuntum khaira umat. Kalianlah sebaik-baik umat itu. Ya Pak ya, kalian yang sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang layak untuk ditampilkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian itu adalah menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kelompok yang kemudian di dalamnya itu membiasakan untuk al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, nahy 'anil munkar. Lalu kemudian landasannya itu adalah beriman kepada Allah, tu'minuna billah, maka inilah yang akan menjadikan lingkungan itu menjadi khairah ummah. Kalau tidak ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar, Pak, parah Pak. Ampun. Dan jadi sementara sekarang ada memang orang-orang serang kampung kepada habaib ya. Memang ada yang mokong-mokong sih ada, tapi nggak semuanya mokong kan? Ya, kayak peran Habib Rizik itu bagus untuk kemudian gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi memang sengaja ada orang-orang yang mematikan langkahnya biar kemungkaran itu aman. Paham ya? Saya tuh nggak suka kepada orang-orang yang kemudian mengunggul-unggulkan nasab, itu saya nggak suka, dan Islam itu tidak mengajarkan itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, Bapak-bapak, itu sekarang ini ilmu kita ini sudah seberapa? Sakit lah. Ketika kemudian Nabi Musa itu ditanya yaitu kepada oleh Bani Israel, wahai Musa, apakah atau siapa orang yang paling alim? Maka Nabi Musa ya ngomong, ya akulah. Salah nggak Nabi Musa ngomong gitu? Nggak salah, dia Rasul, dia menerima wahyu, menerima Taurat dengan rentang waktu 40 hari ya. Lalu kemudian dia dikasih mukjizat. Jadi kalau kemudian Nabi Musa ngomong bahwa dia yang paling alim, ya sakjane ora salah ya, karena memang dia yang paling alim.
tapi diingatkan oleh Allah, Musa, ojo ngomong ngono kuwi. Ana hambaku yang lain, yang dia tersebut dijuluki Khadir atau Khidir. Khidir itu bukan nama, Pak, ya. Bukan namanya. Namanya sendiri adalah Balya bin Malkan, atau ada yang mengatakan Balya bin Milkan. Dia adalah orang yang ketika duduk di rerumputan yang kering yang mati itu, maka kemudian begitu beliau bangun, langsung kemudian rerumputan itu hijau seger, maka dikatakan Khidir. Khidir itu artinya hijau, ya. Maka ketika kemudian Nabi Musa diingatkan, Musa, ada hambaku yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Lek kowe kepingin ketemu ning ngene kono tandone, kamu kemudian lewatlah dalam suatu perjalanan dan kemudian ketemu dua pertemuan laut, Bahrain. Kalau Bahrun satu laut, Bahroni atau Bahrain adalah dua laut. Maka ada wilayah Bahrain. Cuman kemarin Bahrain itu nakalan itu ya, ikutan ya itu. Ya. Maka kemudian apa? Nabi Musa diomongin gitu, ya Allah, lakulah rasulmu. Enggak. Nabi Musa itu seorang rasul, ya, nerima Taurat tapi gelem belajar. Lek awak dhewe gak gelem belajar, berarti awak dhewe wis ngungguli Nabi Musa. Ya. Coba kalimat yang luar biasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada surah Kahfi, saya di Masjid Al-Fatah di Al-Tasari itu ada kajian tafsir surah Kahfi, masih wilayah-wilayah ini sampai ayat sekitar ini. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata li fatahu kepada pemudanya. Siapa, Pak? Pemudanya itu Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun, ya, itu adalah masih ada keturunan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi Yusha' bin Nun itu santri kentilnya Nabi Musa yang telah kemudian jadi nabi. Itu Yusha' bin Nun. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, la abrahu, aku tidak akan pernah berhenti hatta ablugha, sehingga aku sampai majma'al bahrain, pertemuan dua lautan, au amdiya huquba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Wis pokoknya aku kudu ketemu ambek wong iku. Artinya serius sama Bapak. Serius Nabi Musa itu kalau belajar ilmu. Imam Asy-Syafi'i itu kalau belajar, Pak, kitabnya apa dia bawa dan kemudian menulis, mencatat. Kenapa kok dicatat? Khawatir nanti ilmunya begitu dia terima mulai lali, hilang. Tapi tak lihat-lihat jenengan nyatet orang, berarti jenengan itu sudah levelnya di atas Imam Syafi'i. Oh, coba luar biasa kan? Nah, dan saya anggap Al-Qur'annya hafal. Kenapa? Orang maca, orang bawa Quran. Oke, berikutnya. Jadi Nabi Musa itu semangat. Pokoknya saya tidak akan pernah berhenti untuk berjalan sampai pertemuan dua lautan. Falamma balagha majma'a bainihima, maka ketika keduanya telah sampai majma'a bainihima, pertemuan di antara kedua lautan itu, nasiya, maka kemudian keduanya lali. Yusha' bin Nun itu lupa hutahuma, akan ikannya. Jadi nggawa iwak, Pak, nggawa perbekalan, Pak. Jadi lek golek ilmu ya kudu siap-siap perbekalan. Maka di dalam ta'limul muta'alim itu ada ungkapan apa?
Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'i hadi bayani wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Apal Pak? Ya, itu kitab lama itu saya belajar SD kelas 6 itu. Ta'limul muta'allim. Faslun utawi iku fasol. Hafal saya itu. Jadi kalau saya dulu membaca kitab itu sampai hafal. Jadi apa namanya? Ala la tanalul ilma. Ingatlah bahwasanya tidak dapat orang itu mendapatkan ilmu, nggak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah zakain, kudu cerdas. Boleh gak cerdas Pak? Nerimo angel oleh mlebu, begitu mlebu terus dijak ngomong koncone hilang. Tapi kalau zakain, cerdas itu luar biasa ya. Maka makanan-makanan apa yang kira-kira bisa menjadikan kita ini nggak cerdas, tinggalkan Pak. Ada jenis makanan-makanan yang menjadikan kita itu terkurangi kecerdasannya. Apa itu? Di antara lain adalah suka makan yang kecutnya sampai ke ubun-ubun. Itu melemahkan saraf kecerdasan. Yang kedua, turu mari maghrib. Yang ketiga, tidur habis subuh. Iku enggak rana kendu. Ngerti kendu itu? Ya. Oh. Gitu. Saya dulu kalau habis subuh itu digambior sama bapak Pak. Ya, para jamaah sekalian. Jadi kemudian apa? Nasiyahu tauma, ya, yang apa tadi itu? Zakain, kemudian kudu cerdas, kemudian wahirsin, kudu rakus sampai ilmu Pak. Ngerti rakus sama ilmu itu? Harus kudu seneng maca. Seneng maca. Lalu kemudian wastibarin, kudu nemen sabare. Wa bulghatin, duwe bondo. Ya bondo pulpen, bondo buku, bondo kitab itu. Kemudian wa irsyadi ustadzin, kudu ana gurune, petunjuk guru. Aja ngene ngene Google. Tok, boleh silakan untuk untuk pembanding aja. Lalu kemudian waktu li zamani, yang keenam adalah melalui masa yang lama. Itu singkat. Wong saiki Pak, itu kemudian pakai skripsi atau kemudian disertasi. Mari dilebokno yang namanya sekarang itu mesin yang canggih, AI, Artificial Intelligence. Mari Pak, skripsinya langsung tadi itu. Begitu ngebokno judulnya, tadi langsung. Udah gak kate sinau-sinauan. Jadi mesinnya sing golekno. Tinggal kemudian nanti penelitiannya neng di langsung Pak diteliti. Sudah nemu datanya itu. Apa gak canggih sekarang ini? Malah lulusannya marina. Gini jadinya. Ya berikutnya. Falamma balagha majma'a baini manasyahu, maka keduanya itu lupa akan ikan yang dibawanya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu kemudian ikan tersebut itu mengambil jalannya lompat Pak. Padahal iwak itu dikeloh, dimasak Pak. Marine lompat itu ke dalam lautan saraban, di mana lompatnya tersebut itu sampai kemudian mengambil jalan yang aneh itu dengan lompat saraban. Kudu ana ikan ngono Pak. Ya. Lalu kemudian apa?
Falamma jawaza, maka ketika keduanya itu adalah sampai wis kesel Pak, qala li fatahu, maka berkata kepada Nabi Musa berkata kepada pemudanya itu Yusha, atina ghada'ana, wahai Yusha, berikan kepada kami ghada'ana, makan siang kami. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, awak dhewe pegel wisan iki ndik mangan. Begitu ditakoni gini keteling Pak Yusha itu bahwa ikannya yang dibawa itu lompat, artinya nyeritakno wis kelalen. Padahal itu tanda bahwa kalau ada ikan itu lompat, pertanda disitulah Khidir itu berada. Waduh, Nabi Musa di sana tadi ikan yang lompat di sana. Oh, berarti kita harus balik. Di sanalah kita ketemu dengan Khidir. Apa ini yang luar biasa? Jadi begitu kemudian ikan lompat diceritakan gitu, maka kemudian Nabi Musa bilang, kalau begitu di sana kita ketemu dengan Khidir, ayo balik. Setelah itu Pak, kenapa kok bisa hidup itu? Maka kedua pertemuan lautan itu kemudian terbentur airnya, ombaknya, lalu muncarat yang ngerti ya. Lalu kemudian terkena daripada ikan yang dibawa di koyok besek itu. Kemudian terkena, itu kemudian segala yang mati bisa hidup. Itu namanya ainul haya. Ya, yaitu mata air kehidupan atau ma'ul haya, air kehidupan. Dan itu tondo ayatun min ayatillah, satu ayat di antara ayat-ayat Allah. Akhirnya kemudian begitu ketemu sama Khidir, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa Pak? Nah, hal yang luar biasa itu adalah Nabi Musa itu mengatakan gini, ini Pak, etika di dalam mencari ilmu. Etika di dalam mencari ilmu. Pada ayat yang ke-67 kafir. Qala lahu Musa. Jadi ketika ketemu ya Pak ya, maka kemudian Nabi Musa berkata kepada Khidir. Khidir itu ada mengatakan seorang nabi, tapi ada mengatakan dia bukan seorang nabi, tapi adalah waliyun min auliyaillah, wali Allah. Ya. Lalu kemudian Khidir itu dikasih oleh Allah ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa dikasih ilmu yang tidak Allah berikan kepada Khidir. Jadi kira-kira skor ya podo ya. Perkara skor ini podo. Yang satu itu adalah ilmu zahir, yang satu ilmu ya dibalik yang zahir itu. Lalu kemudian apa? Musa berkata kepada Khidir, coba perhatikan Pak, ini etikanya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ayat yang ke-66. Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikuti engkau ala an tu'allimani, supaya engkau mengajarkan kepadaku mimma 'ullimta rusyda, apa-apa ilmu yang kau telah diajarkan oleh Allah. Boleh enggak aku ngikut panjenengan sebatas panjenengan menika mucal kula ilmu? Itu Pak. Artinya minta izin. Mulane kalau jenengan punya cucu, punya anak yang kemudian mau ke TPQ, ojo maringin anak kon budal dhewe ora daftar Pak. Ketika kemudian Nabi Musa meminta izin, apa jawabnya? Jawabnya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu tidak akan pernah bisa bersabar untuk mengikuti aku. Kamu tidak mampu untuk menjadi pengikutku. Kowe ora iso sabar. Wis. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar kalau kamu itu tidak punya perbekalan untuk itu? Wis tak mesti kowe ngeyel ya. Khidir itu begitu. Ini Nabi Musa nggak tersinggung Pak sebagai Rasul. Aku ini Rasul loh. Ojo ngomong ngono saenak enggak Pak. Ngikut Pak. Jadi murid itu ngikut. Qala. Maka kemudian
Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Insyaallah kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar, wala asilaka amra, enggak ngeyel kepada jenengan. Qala, kata Khidir, boleh. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta wahdith laka minhu dzikra. Kalau jenengan ngikuti aku, syaratnya adalah fala tas'alni, jo gagah takon. Ya apa Pak? Semoga orang bisa takon ya ansyain tentang sesuatu hatta uhditsa laka minhu dzikra, sehingga nanti akan aku jelaskan. Wis pokoke saiki meneng tok wae, deloken ae rungokno wae, ora usah bantah. Ya napa Pak? Lha mosok kalian takon wis gak usah takon. Akhirnya kemudian apa? Oleh ngono wong biasa ngeyel enggak betah, Pak. Nah, akhirnya kemudian apa? Ini saya tutup. Jadi begitu kemudian apa? Ini berjalan pelajaran pertama ketemu dengan apa? Nyeberangi lautan kan itu, Pak. Begitu nyeberangi lautan, kemudian dengan kapal, lalu kemudian kapalnya dilubangi. Ayo Pak, ilmu apa yang bisa membenarkan itu? Begitu kemudian dilubangi, apa namanya? Jadi akhraq tahal itu ahlaha. Apakah kamu melubangi supaya kemudian nanti penumpangnya nanti tenggelam? Kemudian, iki apa sebenarnya sing genah? Ngono gak oleh takon, Musa menang. Ya Bapak. Dan yang menarik itu adalah Nabi Musa langsung diam. Tapi yang menarik dalam perahu itu, Allah tersebut itu tunjukkan ada al-usfur, yaitu manuk emprit. Manuk emprit itu ada dulu kitab usfur ya yang pernah saya pelajari itu. Jadi cerita-cerita Israiliyat itu. Tapi seneng itu cerita-cerita itu. Tapi aku sudah saya hentikan itu. Sudah. Oke. Yang terakhir, begitu kemudian tahu emprit tadi itu Pak. Emprit itu kemudian masuk paruhnya ke lautan. 2 nakrotan atau nakrota ini 1 atau 2 kali. Begitu kemudian melihat Jibril Khidir dengan Nabi Musa, maka Khidir mengatakan, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu itu adalah tidak lebih daripada patukan burung ke lautan itu. Sisanya itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat yang ke-109, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, sekiranya lautan itu dijadikan tinta untuk kemudian menulis kalimat-kalimat atau ilmu Allah, lanafidal bahru, sungguh akan habislah lautan itu qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, meskipun itu kemudian kami datangkan yang semisal lagi, tak datangkan sab'ata abhur, 7 lautan lagi, tidak akan pernah habis. Artinya Nabi Musa seorang rasul, seorang nabi, gelem belajar. Awak dhewe nabi orang, alim orang, kok gak gelem? Emang kita ini siapa? Kalau kita ingin kemudian berperadaban, ayo semangat thalabul ilm, mencari ilmu itu harus kita pompa. Sampai kapan Pak? Sampai kalau mati sudah gak boleh belajar. Dan mati dilarang belajar. Paham ya? Nah, wes gini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mari kalau ada pertanyaan silahkan ya. Satu aja. Alhamdulillah kajian telah selesai. Dengan ini marilah kita tutup kajian tersebut dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari saya takmir Masjid Al-Qohar, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.